Kisah Nabi Idris, atau Henoh, tidak banyak ditemukan dalam sumber Islam. Kisahnya masih banyak kita temukan dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama Taurat. Kitab aslinya adalah Kitab Enoh atau Kitab Henoh, yang dipercaya ditulis oleh Enoh, atau Henoh, atau Nabi Idris sendiri. Berbagai potongan fragmen Kitab Henoh ditemukan dalam bahasa Aramaik di Gua Qumron, kemudian lebih dikenal sebagai Dead Sea Scroll, atau Gulungan Laut Mati, serta beberapa fragmen Yunani dan Latin lainnya, yang membuktikan bahwa kitab ini dikenal oleh kalangan Yahudi dan Kristen awal. Bagian pertama Kitab Henoh mendeskripsikan kejatuhan para malaikat penjaga, yaitu malaikat yang menjadi ayah dari Nefilim, dan menceritakan perjalanan Henoh di surga. Pada tahun 363 Masehi, otoritas gereja Kristen telah mengeluarkan Kitab Henoh dari daftar kanon Alkitab. Kitab Henoh akhirnya dilarang, dinyatakan sesat dan dimusnahkan. Lalu pada tahun 2002, Vatikan mengeluarkan larangan bagi umatnya untuk melakukan pemujaan atau penghormatan kepada malaikat-malaikat yang tidak tercantum dalam teks-teks Alkitab. Menurut Kitab Henoh, mereka adalah penghulu malaikat yang bertanggung jawab untuk mengikat para malaikat jatuh yang jahat, atau malaikat pengawas yang melanggar hukum-hukum Elohim. Siapakah para malaikat pengawas atau malaikat yang jatuh ini? Dan mengapa gereja Kristen abad keempat dan Vatikan modern sangat khawatir bahwa jemaat gereja mengetahui tentang keberadaan mereka? Kitab Kejadian 6 mencatat, dan terjadilah, ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda, dan anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim atau para malaikat, melihat anak-anak perempuan manusia, bahwa mereka elok. Maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka semua yang telah mereka pilih. Menurut tradisi purbakala, Ben Elohim atau anak-anak Elohim yang jumlahnya mencapai ratusan, turun ke bumi di puncak Gunung Hermon. Para malaikat yang jatuh ini, juga dikenal sebagai malaikat pengawas, Grigori, atau Irin. Dalam mitologi Yahudi, Grigori berasal dari malaikat-malaikat berkedudukan tinggi yang tinggal di surga paling atas bersama Elohim, dan perwujudan mereka menyerupai manusia. Dalam tradisi esoterik Luciferian, mereka adalah makhluk-makhluk malaikat yang memiliki posisi sangat elit, yang diciptakan Elohim untuk menjadi penjaga manusia mula-mula yang hidup di bumi. Tugas mereka adalah mengawasi dan menjaga spesies manusia yang semakin berkembang, dan melaporkan kembali tentang kemajuan mereka. Mereka ini dibatasi oleh perintah Tuhan, untuk tidak mencampuri perkembangan evolusi manusia. Namun sayangnya, mereka memutuskan untuk mengabaikan dan melawan perintahnya, dan menjadi para pengajar bagi ras manusia, yang memiliki dampak baik kepada diri mereka sendiri maupun umat manusia. Henoh dalam Ibrani, artinya pengajar. Sedangkan Idris dalam bahasa Arab, artinya belajar. Dalam Alkitab, ada dua orang yang sama-sama bernama Henoh. Yang pertama dalam Kejadian 4, dia disebutkan sebagai anak Kain atau Kobil, sang pembunuh pertama di muka bumi. Selanjutnya dalam Kejadian 5, beberapa generasi kemudian, ada lagi seseorang yang bernama Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, yang merupakan anak Yared atau cucu cicitnya Nabi Shits bin Adam. Nama Yared dalam bahasa Ibrani, artinya turun. Pada zaman Yared inilah, 200 malaikat pengawas turun ke bumi, dan mengambil wujud seperti tubuh manusia. Dalam kitab Henoh diceritakan, Tuhan akan membuat hal-hal yang baru di bumi. Beberapa malaikat dari tempat tinggi di surga meninggalkan firman Tuhan. Dan lihatlah, mereka berbuat dosa, meninggalkan hukum, menyatukan diri mereka dengan perempuan, melakukan dosa dengan mereka, mengawini beberapa di antara mereka, dan memperanakan anak-anak dari mereka. Kitab Yobel, salah satu teks Ibrani kuno yang dipercayai bahwa kitab ini didiktekan langsung oleh malaikat Yahweh kepada Musa di Gunung Sinai ketika dia menerima 10 perintah Elohim, juga menyebutkan mengenai turunnya malaikat pengawas ini pada zaman Yared. Lebih jauh, kitab Yobel menyebutkan bahwa Henoh adalah orang yang pertama di antara anak-anak manusia di bumi yang mempelajari tulisan, pengetahuan, dan hikmat. Disebutkan bahwa Henoh menuliskan tanda-tanda langit atau zodiak menurut bulan-bulan mereka di dalam sebuah kitab. Dan melalui inilah, umat manusia mengetahui musim-musim dalam tahun-tahun, dalam hubungannya dengan tatanan bulan-bulan dan bintang-bintang. Henoh menerima informasi ini dari sumber-sumber surgawi, yaitu para malaikat.
Beberapa sumber yang kami tampilkan ini menceritakan 200 malaikat yang jatuh turun dari surga ke puncak Gunung Hermon. Dan mereka begitu terpesona dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia, sehingga menggunakan tubuh lahiriah mereka yang baru. Malaikat-malaikat pengawas ini mengambil mereka menjadi istri-istrinya dan berhubungan seksual dengan mereka. Semuanya ini mendatangkan murka Tuhan. Dan menurut kitab suci, akibat dari perkawinan campuran antara mereka yang jatuh dan manusia bumi yang mortal ini, lahirlah keturunan hybrid separuh malaikat separuh manusia, yang dinamakan Nephilim. Mereka itu adalah ras para raksasa. Merekalah yang dahulu kala menguasai seluruh bumi purbakala. Nephilim berasal dari akar kata bahasa Ibrani naphal, yang artinya jatuh, gugur, gagal, buangan, rendah, dicampakkan, di bawah standar, atau dilemparkan ke bawah. Malaikat yang jatuh ini mengajar istri-istri dan anak-anak mereka berbagai keahlian teknologi surgawi, ilmu sihir, dan okultisme. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan-kemampuan fisik, paranormal, dan kuasa-kuasa sihir asalnya merupakan warisan purbakala yang berasal dari dunia malaikat yang diajarkan kepada manusia mula-mula. Dalam tradisi Luciferian, ini dikenal dengan istilah spiritual dan metafora darah penyihir atau darah peri yang dimiliki oleh para penyihir. Di Indonesia sendiri, ada banyak orang yang tidak menguasai ilmu spiritual, dan hanya beberapa saja yang bisa menguasainya. Kemungkinan, mereka mewarisi darah peri ini. Dalam kitab Henoh disebutkan, bahwa salah satu pemimpin mereka bernama Azazel, mengajarkan manusia menempa pedang, membuat perisai, dan baju zirah. Azazel juga mengajar mereka ilmu metalurgi, bagaimana menambang dari bumi, dan berbagai penggunaan logam-logam bumi, seni membuat gelang, ornamen, cincin dan kalung dari berbagai jenis logam mulia dan batu permata. Kepada kaum perempuan, Azazel mengajarkan mereka bagaimana mempercantik kelopak mata dengan antimoni, atau logam perak sebagai eyeshadow, menggunakan kosmetik untuk menarik, memikat dan merayu lawan-lawan seksualnya. Karena perbuatan-perbuatan ini, Henoh mengatakan bahwa terjadi banyak kefasikan, percabulan, penyesatan, dan umat manusia menjadi rusak jalan-jalannya. Inilah yang menjadi dasar bagi gereja mula-mula, untuk mengutuk malaikat yang jatuh karena mengajar kaum perempuan, dianjurkan untuk memakai kalung dari ornamen-ornamen emas dan gelang-gelang untuk tangan mereka. Paulus mengatakan, perempuan seharusnya menudungi kepala mereka di dalam sinagoga, oleh karena para malaikat. Ini disebabkan, karena malaikat yang jatuh tertarik kepada anak-anak perempuan manusia dengan rambut panjang yang terurai. Aturan bagi kaum wanita untuk menudungi kepala mereka di dalam gereja, masih dijumpai di dalam gereja Ortodoks dan Katolik Roma, demikian juga dijalankan dalam tradisi Islam. Kisah jatuhnya malaikat dan turunnya Adam, merupakan peristiwa kehancuran dari Taman Eden Surgawi atau bumi, yang mewakili zaman keemasan alam semesta, dan keharmonisan bumi. Di mana, manusia dan binatang hidup bersama-sama, dan berkomunikasi dengan bahasa universal. Dari sinilah, manusia tidak lagi mengetahui atau memahami bahasa binatang. Dalam kitab Yobel menuliskan, bahwa pada hari Adam diusir keluar dari Taman Eden, tertutuplah mulut semua binatang-binatang, sehingga mereka tidak lagi dapat berbicara.